Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, semoga semua kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keistiqomahan serta kesabaran untuk menjalani kewajiban-kewajiban kita dalam bulan Ramadan ini. Dan tema kita pada malam hari ini, kepemimpinan Islam. Berbicara tentang kepemimpinan di dalam Islam, itu adalah perkara yang sangat penting. Ya. Jadi kepemimpinan yang dimaksudkan di sini adalah kepemimpinan negara. Jadi kepemimpinan negara yang memimpin, yang mengatur bangsa, yang mengatur rakyat, yang mengatur masyarakat, yang menerapkan hukum di tengah masyarakat. Ya, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan segala-galanya. Nah, itulah yang disebut dengan kepemimpinan di dalam Islam. Dalam istilah Al-Quran disebut dengan istilah waliul amri atau ulil amri. Ya. Waliul amri artinya orang yang berwenang untuk mengatur. Amri itu artinya urusan. Jadi orang yang berwenang mengatur, mengurusi perkara berbagai masalah di tengah masyarakat namanya ulil amri. Itulah pemimpin. Hanya saja Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa pemimpin di dalam Islam? Kriterianya, syaratnya itu seperti apa? Mengapa? Karena sudah menjadi sebuah tabiat yang dipastikan bahwa setiap komunitas itu membutuhkan kepemimpinan supaya tidak kacau. Ya, bahkan termasuk organisasi sekalipun itu butuh pemimpin supaya organisasi itu teratur, terarah, ada yang mengatur. Bahkan dalam kehidupan yang paling kecil pun komunitasnya, yakni keluarga, itu kita butuh pemimpin, namanya suami. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin. Rakyatnya siapa? Istri dan anak-anak dan semua orang yang tinggal di dalam rumah. Nah, suami itulah pemimpin. Itu dalam komunitas yang paling kecil. Apatah lagi komunitas itu adalah sebuah negara, sebuah masyarakat yang punya wilayah, yang punya kedaulatan. Maka dipastikan bahwa agar terurus dengan baik berbagai urusan masyarakat, maka dibutuhkan adanya pemimpin yang mengurus mereka. Nah, oleh karena itu, seperti apa kriteria pemimpin ini? Maka di dalam Islam ini setidaknya ada dua perkara ya yang sangat penting berkaitan dengan kepemimpinan. Yang pertama adalah sosok pemimpinnya, orangnya. Yang kedua adalah sistem hukumnya yang diterapkan. Hukum yang dipakai untuk mengatur masyarakat, mengatur ekonominya, mengatur sosialnya, politiknya, budayanya, pendidikannya, kesehatannya, keamanannya. Itu hukum apa yang dipakai? Karena kalau kita berbicara pemimpin, Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua negara ada pemimpinnya. Amerika ada pemimpinnya, ya kan? Inggris ada pemimpinnya, Rusia ada pemimpinnya, Cina ada pemimpinnya. Pertanyaannya adalah siapa sosok pemimpinnya dan apa hukum yang dipakai untuk mengatur masyarakatnya. Disinilah pentingnya kita belajar tentang kepemimpinan di dalam Islam itu dalam konteks negara. Kenapa ini penting kita singgung? Karena sekarang umat Islam menghadapi suatu permasalahan yang besar yang terjadi di dunia,
yakni negara semuanya berbentuk sekuler. Jadi semua negara di dunia Islam, di negeri Islam, mulai dari Timur Tengah sampai Asia, Asia Tenggara, Asia Tengah, itu semuanya berbentuk sekuler. Apa yang dimaksudkan dengan negara berbentuk sekuler? Negara berbentuk sekuler itu artinya adalah pemimpinnya ada, sekalipun orang Islam, tapi agama dalam arti Islam belum tentu dilibatkan sebagai sebuah hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Namanya negara sekuler. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita sebagai seorang muslim yang berakidah Islam tentunya, apa hubungan negara dengan agama, dengan Islam ini? Apakah penting hubungannya? Maka untuk menjawab ini cukup kita renungkan pernyataan dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Iya. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ittiqa wal Iqtisad, beliau mengatakan begini, ya. Hubungan antar negara dengan Islam. Ad-dinu was-sultanu tau'aman. Jadi agama dan kekuasaan itu saudara kembar. Ya, saudara kembar kata beliau. Yang namanya saudara kembar itu kan biasanya susah dipisahkan, ibaratnya seperti itu, ya. Lalu beliau mengatakan ad-dinu usul. Agama itu maksudnya Islam ini. Kalau beliau mengatakan agama itu ad-din, itu agama Islam maksudnya, ya, bukan agama yang lain. Ad-dinu usul. Jadi agama itu pondasi, asas. Wasultanu harisun. Penguasa atau kekuasaan atau negara itu adalah haris. Haris itu artinya penjaga. Jadi agama itu pondasinya, asasnya, sedangkan kekuasaan itu adalah penjaganya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Wa mala ussalahu famahdumun. Kata beliau, apa saja yang tidak punya asas, tidak punya pondasi, pasti akan runtuh. Ya, pasti akan runtuh. Wa ma la harisalahu fadaiun. Apa saja yang tidak punya penjaga, kata beliau, pasti akan hilang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beliau menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hubungan antara kekuasaan dengan agama Islam di dalam hal ini. Oleh karena itu, dari sini juga bisa kita memahami bahwa dalam konteks kita sebagai seorang mukmin yang berakidah Islam, Islam itu tidak mengenal yang namanya negara sekuler. Jadi tidak mengenal yang namanya negara sekuler. Negara yang memisahkan antara agama dengan kekuasaan, dengan kepemimpinan. Tapi dalam Islam antara negara dengan agama itu menyatu. Yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lain. Jadi Islam ini pondasinya, asasnya, lalu kekuasaan itu sendiri adalah penjaganya, pelindungnya, penolongnya. Nah, Bapak Ibu rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kita mengatur masyarakat kita, mengatur umat kita, rakyat kita dengan syariah Islam. Itu sudah terbukti ribuan tahun lamanya. Ada masa peradaban Islam yang disebut dengan masa peradaban keemasan Islam, masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam itu berlangsung 1300 tahun lamanya atau 13 abad. Nah, itu kalau kita menghitung itu sejak tahun pertama Hijriah. Ya, sejak tahun pertama Hijriah sampai tahun 1434. 1343 Hijriah. Itu masa kejayaan Islam. Jadi 1300 tahun lamanya. Kapan negeri-negeri Islam ini berubah menjadi negara-negara sekuler di dunia?
Itu sejak runtuhnya kepemimpinan Islam yang disebut dengan Khilafah Turki Utsmani tahun 1924 Masehi yang lalu. Nah, itulah bertepatan dengan 1343 Hijriah. Artinya kalau kita menghitung jaraknya hingga hari ini, itu sekitar kurang lebih 100 tahun. Ya 100 tahun lebih lah. Ya 100 tahun lebih kita tidak punya kepemimpinan yang betul-betul menerapkan hukum Islam. Maka umat Islam terpecah belah di seluruh dunia dan menjadi negara yang kecil-kecil dan lemah, tidak memiliki kekuatan yang bisa menangkal berbagai serangan musuh. Ya, contoh terkecil dalam hal ini adalah apa yang menimpa kaum muslimin di Gaza, di Palestina. Negara Israel itu adalah negara yang kecil, tapi sedikit pun umat Islam tidak bisa menghentikan serangan bombardir yang dilakukan oleh Israel kepada penduduk Gaza. Ya, kita sudah tahu bahwa ratusan ribu kaum muslimin mati di sana, ya, dan mayoritasnya adalah anak-anak dan perempuan. Di mana tentara-tentara kaum muslimin? Coba kita lihat. Ada Mesir, ada Arab Saudi, ada Indonesia. Tentara kita banyak. Tapi tidak ada gunanya tentara-tentara itu tadi. Karena tidak bisa dipakai untuk menahan serangan-serangan Israel terhadap umat Islam. Padahal kita umat Islam ini tidak bisa dipisahkan antara umat Islam Indonesia, Malaysia, Singapura, Cina, atau umat Islam yang ada di Timur Tengah di sana. Kita adalah satu, kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Nah, Bapak Ibu yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh yang kita ingin sampaikan bahwa betapa muncul berbagai macam masalah ketika kita tidak memiliki kepemimpinan yang betul-betul seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, sosok pemimpinnya kemudian yang menerapkan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini ada, saya ingin sebutkan sedikit terkait dengan kriteria, syarat dan kriteria, ya. Jadi syarat dan kriteria pemimpin di dalam Islam itu ada beberapa, ya. Ini dari sisi sosok pemimpinnya dulu, maksudnya orangnya, ya. Karena kita berbicara tentang pemimpin dalam Islam itu dua, ya. Yang pertama orangnya, yang kedua adalah sistem hukumnya. Nah, kita berbicara orangnya, maka syarat yang harus dipenuhi dalam sistem kepemimpinan Islam itu ada namanya syarat wajib. Ya, jadi syarat wajib itu diantaranya adalah misalnya dia harus muslim, dia harus balik, ya, dewasa, dia harus berakal, ya, artinya dia bukan orang gila, bukan orang idiot dan sebagainya, ya, dia harus merdeka, artinya dia bukan budak, ya, dia harus laki-laki, dia harus adil, ya, adil artinya dia bukan orang fasik, dan dia harus mampu, artinya bukan orang lemah. Nah, itu syarat wajib yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, ada kriteria. Jadi kriteria pemimpin di dalam Islam itu satu, dia harus punya kepribadian yang kuat. Maka tidak boleh mengangkat pemimpin orang yang lemah, yang mudah diatur di setir kiri kanan, tidak boleh. Ya, makanya Nabi SAW pernah menolak permintaan seorang sahabat yang namanya Abu Dzar. Ya, Abu Dzar itu minta, ya Rasulullah berikan aku jabatan. Maka beliau sambil menepuk bahu sahabatnya ini mengatakan bahwa, wahai Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun. Kamu itu orangnya lemah. Wa innaha amanah, jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadamah. Sementara amanah nanti di hari kiamat itu pertanggungjawabannya bisa menjadi kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa 'addallahu 'alaihi biha. Kecuali kata Rasulullah SAW yang bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Nah, jadi harus orang yang kuat, yang pertama, ya. Yang kedua, kriteria pemimpin itu adalah harus bertakwa. Karena orang yang bertakwa
tentu di dalam menjalankan amanah dia tentu tidak takut untuk menyia-nyiakan amanah, takut mengkhianati amanah, karena dia tahu bahwa ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, dia harus penyayang, lembut dan perhatian kepada rakyatnya. Maka seorang pemimpin tidak boleh kasar, tidak boleh zalim, ya, tidak boleh tidak peduli, tidak boleh abai kepada rakyat. Ya, karena Nabi SAW pernah berdoa, yang doanya begini, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihi fashuq alaihi. Ya Allah, siapa saja yang diberikan jabatan amanah untuk memimpin umatku, lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah dia ya Allah. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaka bihim farfuq bihi. Ya Allah, siapa saja yang memimpin umatku lalu dia lemah lembut kepada mereka, dia belas kasihan kepada mereka, farfuq bihi, maka kasihanilah dia ya Allah. Nah, itu di dalam Islam seorang pemimpin harus lemah lembut. Nah, yang terakhir, kriteria seorang pemimpin di dalam Islam, dia harus istiqomah, menjalankan, menerapkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus dipastikan bahwa dia menerapkan syariat Islam, menerapkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau beliau mengangkat seorang pejabat, misalnya seorang wali atau gubernur di masanya, selalu mengingatkan. Contoh, beliau ketika mengangkat Mu'adz bin Jabal menjadi wali, menjadi gubernur, apa yang ditanyakan Rasulullah SAW kepada Mu'adz? Rasul bertanya, wahai Mu'adz, dengan apa engkau akan menghukum masyarakatmu? Maka Mu'adz menjawab, dengan kitabullah. Kalau kamu tidak temukan dalam kitabullah, dalam Al-Quran, maka dengan apa engkau menghukum rakyatmu? Maka beliau mengatakan dengan sunnah Rasulullah. Kalau juga kau tidak temukan dalam keduanya, apa yang akan kau lakukan? Maka Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad menurut pendapatku. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi memuji Mu'adz bin Jabal ini, mengatakan alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira karena keterbatas waktu kita, maka itulah beberapa hal, poin, syarat dan kriteria terkait dengan kepemimpinan di dalam Islam. Inilah yang kita nantikan, kita usahakan, kita perjuangkan. Mudah-mudahan dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala betul-betul terwujud, khususnya di negeri kita dan di negeri Islam, betul-betul diterapkan syariat Islam, tidak lagi menjadi negara sekuler yang memisahkan agama dari sistem aturan kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.